Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Virmala dan semua rekan-rekan yang ada di sini. Hari ini, saya Farsha Peterus dan rekan saya, Saha Anak Melintang akan membentangkan mengenai budaya dan sosialisasi politik. Berikut merupakan isi kandungan bagi pembentangan kami pada hari ini. Budaya politik dan sosialisasi politik adalah pendekatan yang cukup terakhir di dalam ilmu politik. Budaya politik dan sosialisasi politik ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti Amerika Serikat yaitu Gabriel Almond dan Sidney Verba. Hasil penelitian mereka dituangkan di dalam buku mereka yaitu Budaya Politik yang merupakan hasil kajian antara tahun 1969 sehingga 1970 yang direspon oleh 5.000 responden dan tersebar di 5 buah negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Meksiko, dan Jerman Barat. Budaya politik bermaksud kecenderungan berperilaku individu terhadap sistem politik yang berlaku di negaranya. Budaya politik juga merujuk kepada cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bahagian-bahagian yang terdapat di dalamnya termasuk peranan mereka sendiri. Orientasi individu terhadap sistem politik terbagi kepada 3 yaitu yang pertama orientasi kognitif, yang kedua orientasi afektif, yang ketiga orientasi evaluatif. Orientasi kognitif adalah pengetahuan atas mekanisme input dan output. Pengetahuan di mana individu mengetahui hak dan kewajiban warga negara. Orientasi afektif pula merujuk kepada perasaan individu terhadap sistem politik termasuk peranan para aktor. Orientasi efektif berbeda dengan orientasi kognitif karena orientasi efektif bergerak di dalam konteks perasaan. Orientasi evaluatif pula merujuk kepada keputusan dan pendapat individu tentang objek-objek politik. Ini merupakan campuran antara orientasi kognitif dan efektif di dalam bentuk keputusan ataupun tindakan. Sosialisasi politik merupakan instrumen yang berupaya melestarikan sebuah sistem politik, serta proses di mana orang belajar tentang pemerintahan. Sosialisasi politik juga merupakan proses di mana orang belajar tentang pemerintahan mereka dan memperoleh kepercayaan, sikap, nilai, dan tingkah laku yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang baik. Ia juga melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Sosialisasi politik juga bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Sosialisasi terbagi kepada 3 jenis yaitu primer, sekunder, dan resosialisasi. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi permulaan yang berlaku dalam keluarga dan memainkan peranan penting dalam perkembangan masa depan seseorang. Ini bermula daripada kanak-kanak belajar daripada orang dewasa maupun ahli keluarga bagi membina konsep diri, personaliti, dan kemahiran bahasa. Sosialisasi sekunder pula merupakan sosialisasi penyertaan di mana satu proses sosialisasi rangsangan di luar lingkungan primer. Ini merupakan proses bagaimana budaya dipindahkan kepada individu melalui agen sosialisasi. Individu juga berhak memilih peranan sendiri sesuai keinginan mereka. Resosialisasi pula merupakan sosialisasi semula. Ini karena proses seseorang menukar atau mengalihkan konsep diri dan cara hidup yang sedia ada. Ia juga boleh berlaku dalam situasi perubahan suasana, cita rasa, sama ada masyarakat, sekolah, dan lain-lain. Teori sosialisasi memberi perhatian kepada 3 bahagian yaitu yang pertama, perkembangan kognitif, yang kedua, pemerolehan moral, dan yang ketiga, perkembangan kemahiran sosial. Faktor yang menyumbang kepada sosialisasi politik adalah melalui agen sosialisasi itu sendiri yang terdiri daripada keluarga, institusi pendidikan,
rekan sebaya, dan media. Pengetahuan politik kita berkembang melalui agen sosialisasi yang saya sebutkan tadi, dan mereka juga dapat memberikan gambaran mengenai dunia politik, serta membimbing kita agar terlibat secara lebih aktif dalam dunia politik. Keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi yang paling berjaya menyebarkan identiti politik asas. Ini karena wujudnya hubungan emosi yang kuat di antara ahli keluarga. Orang muda yang sering melihat atau memperhatikan ibu bapa mereka membaca surat kabar dan mengikuti berita politik di televisyen secara langsung akan terpengaruh dengan tindakan ibu bapa mereka, lalu orang muda itu akan menerapkan kebiasaan tersebut untuk terus berpengetahuan tentang politik. Namun, bagi kebanyakan keluarga, politik bukanlah keutamaan, karena mereka lebih mementingkan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bukan semua ibu bapa yang menjadi teladan politik untuk anak-anak mereka, tetapi masih ada ibu bapa yang mengajar anak-anak mereka mengenai institusi kerajaan, pemimpin politik, dan isu-isu semasa. Institusi pendidikan merangsang pembelajaran politik melalui kelas civic dan sejarah. Selain itu, penghormatan bendera dan pembacaan rukun negara semasa perhimpunan di sekolah juga merupakan salah satu inisiatif untuk menyuntik semangat patriotisme di kalangan pelajar. Begitu juga dengan aktiviti kokurikulum. Penghormatan kepada pihak berkuasa juga ditekankan di dalam institusi pendidikan karena guru mempunyai kemampuan untuk memberi ganjaran serta hukuman kepada pelajar melalui grade. Rekan sebaya juga merupakan salah satu agen sosialisasi yang memberikan pengaruh kepada seseorang individu di umur yang sangat awal, yaitu semasa memasuki alam persekolahan dan mereka meluangkan masa yang lebih sedikit di rumah. Apabila meningkat dewasa, tekanan yang dihadapi oleh seseorang individu semata-mata untuk mengikuti norma lingkungannya semestinya memberi impak yang sangat kuat kepada perkembangan politiknya. Hal ini khususnya berlaku pada golongan muda, sekiranya lingkungannya atau rekan sebayanya terlibat secara langsung dalam aktiviti berkaitan politik. Golongan muda juga terlihat lebih selesa untuk saling berkongsi pandangan politik sesama rekan sebaya mereka. Media menjadi agen sosialisasi yang penting karena menyediakan banyak kandungan politik. Namun, interaksi aktif individu dengan media diperlukan dalam proses sosialisasi politik. Media berita dan media hiburan masing-masing memberikan gambaran yang mempengaruhi sosialisasi politik seperti model pemerintah kerajaan dan tindakan rakyat. Seterusnya, perbezaan kumpulan. Apakah yang dimaksudkan dengan perbezaan kumpulan? Ianya berkaitan dengan kumpulan individu yang terdiri daripada jantina, latar belakang kaum, dan etnik yang berbeza. Oleh karena itu, pengetahuan kita mengenai politik dan pengalaman sosialisasi yang kita miliki adalah berbeza. Kumpulan tertentu disosialisasikan ke peranan yang lebih tinggi dalam politik, sementara yang lain pula dipinggirkan. Sebagai contoh, orang kaya mungkin memiliki sumber untuk mengambil bahagian dalam politik, seperti uang dan hubungan, berbanding dengan orang miskin